Hai, saya Farhan. Ini adalah perjalanan solo traveling saya Jawa, Bali, dan Lombok selama 17 hari hanya dengan budget 2,2 juta saja. Dari Lombok, saya kemudian pergi ke Bali untuk eksplor beberapa tempat di sana. Dan di Bali, saya menghabiskan waktu selama 2 hari untuk mengunjungi Pantai Mengening dan beberapa tempat menarik lainnya. Saya kemudian pergi ke Denpasar bertemu dengan rekan-rekan baru lainnya. Tak etis rasanya jika saya tidak mengenalkan rekan saya di Bali. Sesampainya di Denpasar, saya dan Bang Sigit kemudian lanjut ke daerah Tabanan. Dari sana, saya bertemu dengan Bang Dwi. Dia merupakan warga asli Bali. Ketika saya sampai di sana, saya kemudian pergi ke rumahnya dan berkenalan dengan keluarganya. Tak disangka, kami berdua mendapatkan respon yang begitu baik selama di Bali. Jujur, ketika saya sampai di Bali, saya merasakan kultur shock karena budayanya yang jelas berbeda dengan di Jawa. Namun, ketika saya bertemu dengan Bang Dwi dan keluarga, saya belajar bahwa perbedaan yang ada di antara kami bukan sebuah penghalang bagi sebuah persahabatan. Ya, coba videoin. Udah tadi beberapa sampel udah saya ambil. Udah diambil. Iya. Mantap. Udah percobaan. Durian khas Bali memang keren banget, enak udah kesini. Setelah kami berdua beristirahat karena semalam kami terombang-ambing di lautan, kami berdua kemudian mulai eksplor Pantai Mengening. Sesuai namanya Mengening, pantai di desa Cemagi ini alamnya cukup hening, jauh dari keramaian, berbeda dengan tetangganya seperti Tanah Lot dan Pantai Canggu. Pantai Mengening menyajikan alam yang ideal untuk bersantai. Suasana alam yang damai dan tenang, ideal untuk mengisi liburan keluarga dan anak-anak. Apalagi ketika suasana sore hari. Pesona indah matahari terbenam atau sunset terlihat indah dan instagramable. Pantai Mengening juga menawarkan deretan kafe-kafe unik di sekitar pantai yang siap memanjakan pengunjungnya dengan hidangan lezat dan suasananya yang asyik. Kami berdiam cukup lama di Pantai Mengening hingga gelap datang. Di malam hari, kami kemudian berjalan-jalan menuju Denpasar untuk merasakan suasana malam di Denpasar dan bertemu dengan teman-temannya Bang Dwi. Pagi pun tiba. Agenda kami pada hari ini adalah berkunjung ke salah satu pantai terkenal di Bali, yaitu Pantai Kuta. Dengan mengendarai motor, kami kemudian sampai di sana. Pantai Kuta adalah salah satu pantai yang paling terkenal di Bali dan menjadi tujuan wisatawan yang sangat populer. Pantai Kuta Bali menjadi salah satu tempat wisata dengan lokasi yang sangat strategis sekaligus akses yang mudah sehingga jumlah pengunjungnya pun jauh lebih tinggi. Lokasinya tidak hanya berdekatan dengan berbagai macam objek wisata lain, tetapi juga berdekatan dengan Bandara Ngurah Rai dan gerbang tol Bali Madara. Terletak di sebelah barat daya Pulau Bali, Pantai Kuta menawarkan suasana pantai yang hidup, serta pasir putihnya yang lembut. Pantai Kuta memiliki garis pantai yang panjang dan luas, dan tentunya dengan garis pantai yang luas dapat memberikan banyak ruang bagi para pengunjung untuk bersantai, bermain, dan berjalan-jalan. Di sepanjang pantai, kita akan menemukan berbagai warung dan restoran yang menyajikan hidangan lokal dan internasional. Ketika saya berada di sini, saya merasakan suasana yang begitu tenang dan damai karena kami datang pada hari weekday. Karena hari sudah semakin siang, maka kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran Denpasar. Dan setelahnya kami kemudian pergi ke Tabanan untuk berpamitan dengan keluarga dari Bang Dwi yang sudah menerima kami dengan baik selama di Bali. Dari Tabanan, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk pergi ke Banyuwangi. Perjalanan laut dari Gilimanuk ke Bali ternyata tidak memakan waktu yang begitu lama, hanya sekitar 1 jam. Setelah kami sampai di Gilimanuk, saya dan Bang Sigit kemudian berpisah dan dimulai dari sini perjalanan kami akhirnya usai
dan kami harus pergi dengan tujuan yang berbeda-beda. Bang Sigit pulang kembali ke Bogor, dan saya melanjutkan perjalanan solo traveling saya untuk eksplor beberapa tempat menarik di Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Dari perjalanan saya selama di Bali, saya belajar mengenai arti keberagaman. Jujur, ketika di awal saya sampai di Bali, saya merasakan culture shock karena budayanya yang jelas berbeda dengan di Jawa. Namun, ketika saya bertemu dengan Bang Dwi dan keluarga, saya belajar bahwa perbedaan yang ada di antara kami bukan sebuah penghalang bagi sebuah persahabatan. Dari mereka, saya belajar bahwa dengan adanya perbedaan bukan berarti meregangkan, namun malah saling merekatkan. Sekian catatan perjalanan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh like video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan insight lainnya dari perjalanan yang saya bagikan. Saya Muhammad Farhan Gumilang, sampai jumpa di video selanjutnya.